berlimpah seperti Engkau. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Kami mau mendengarkan, mau mengangkat pujian bagi Engkau Tuhan. Oh haleluya, bila kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Mari kita dengarkan lagu pujian untuk mengawalinya. Ya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ya Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Oh, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ya Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kami berkumpul hanya untuk memuji, memuliakan, meninggikan nama Engkau ya Tuhan. Terima kasih perbuatanmu yang jaya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Baik, kita masuk ke lagu yang kedua. Baik. Buka rekening Citibank cuma 3 menit. Bank cuma download aplikasi. Baik. Yalah, kiranya apa yang telah kita
angkat pujian ini merupakan sesuatu yang berbaharum bagi Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Memang kita mau menyenangkan hati Tuhan. Biarlah semuanya boleh manis didengar oleh Tuhan. Haleluya. Jaga. Ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu. Selamatku ya Tuhan, aku hendak bermakmur bagimu. Selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Selamatku hidup. Ya Tuhan, aku hendak bermakmur bagimu. Selagi ku ada. Dunia yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Dalam manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hati berduka karenamu. Ya Tuhan, inilah kami ya Tuhan, kami mau datang kepada Engkau. Kami buka hati kami ya Tuhan Yesus. Biar semua apa yang kami perbuat menjadikan manis di mata Engkau Tuhan Yesus. Manis Engkau dengar ya Tuhan Yesus. Biarlah hati kami tetap terpaut kepada kebenaran firman Engkau ya Tuhan. Jamah kami. Jamah kami Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Selamatku hidupmu. Ya Tuhan, aku hendak bermakmur bagimu. Selagi ku ada. Yang ku renung setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hati berduka karenamu.
sayangku renung setiap waktu dan pujian dan pengagungan kepadamu. Manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka dan kamu. Ya, kita cari lagu satu lagi sebagai siapa pengantar. Ya, sudah. Ya, pengantar apa namanya? Doa kepada kita dengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Ya, ini dia lagunya. Ya, ya. Terus seperti dusunganmu, begitu lagi waktu. Ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru. Penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku dengan niatku. Ya, penuhi jiwa kami dengan kuasa Roh Kudus. Bila setiap perkataan yang kami keluarkan adalah berasal daripada Engkau, Yesus, penuhi kami, Tuhan. Terus makin tujuanmu, begitu lagi waktu. Ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru. Penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku dengan niatku. Penuhiku dengan hadiratmu.
urap itu dengan minyakku, dengan minyakku. Cuma satu sudah. Kembali ke ya. Ya, terima kasih ya Pak Robert atas pujiannya. Ya, ada sedikit gangguan, tapi puji Tuhan, pujiannya sudah ngalir. Saat ini saya akan sampaikan tentang dipenuhi ya. Pasti tadi Pak Joni nanya tentang dipenuhi ya. Mari saat ini kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Baik Roh Kudus, urapi hamba-Mu ini Tuhan, memberikan hikmat, marifat, Bapak, pewahyuan yang berasal daripada Engkau, sehingga kami dibuat mengerti akan firman-Mu, sehingga dibukakan rahasia-rahasia kehendak-Mu Tuhan, sehingga kami menjadi berkat, sehingga yang mendengarkannya Ibu Bapak mendapatkan pewahyuan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Roh Kudus, urapi hamba-Mu ini Tuhan yang terbatas ini, Engkau yang tidak terbatas menguasai hamba, ambil alih seluruhnya. Kinara bahata kalabashika rabatuni mamata kata kalabashanda rabateki kalabasaida. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kami siap untuk menampung firman-Mu. Biarlah Engkau yang ambil seluruhnya dari awal pertengahan sampai akhir. Terpujilah Engkau ya Bapa. Hanya satu Yesus kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang akan kami bagikan dalam Yesus. Haleluya. Amin. Ya, saat ini saya akan sampaikan tentang dipenuhi ya. Apa sih yang harus dipenuhi kan? Semua juga kalau ingin cita-cita ingin dipenuhi, apa-apa ingin dipenuhi. Berkat juga ingin penuh ya. Semua ingin dipenuhi ya. Apa sih yang tidak ingin dipenuhi ya? Nah ini. Disinilah apa sih yang kerinduan terutama yang ingin dipenuhi itu. Terutama Tuhan satu cinta kerinduan kepada anak-anaknya ingin dipenuhi ya dengan keinginan Tuhan ya. Tuhan juga punya satu alasan kerinduan untuk anak-anaknya. Seringkali anak-anaknya ini ya tidak satu kerinduan untuk menyenangkan Dia yang menciptakan kita. Nah, disinilah kita bagaimana untuk dipenuhi dengan Dia ya. Di sini bicara tentang ada keseriusan Tuhan kepada kita untuk dipenuhi ini. Coba kita lihat sebentar di 2 Tawarikh 5 ya. 2 Tawarikh 5 ayat 13. Ini dikatakan apa? Ya, di sini. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu yakni rumah Tuhan dipenuhi awan sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Dahsyatnya ini ya, di mana mereka ada kesatuan para imam ya, dia menyediakan sesuatunya untuk menyenangkan Tuhan ya, saling bergilir ya satu yang lain, orang Lewi ya semuanya hadir ya di sini semuanya untuk menyenangkan Tuhan ya. Mesbah berpakaian lana halus dan dengan ceracap gambus ya kecapi dia berusaha ya di sini, maka di sini Tuhan katakan apa, dia memperdengarkan nyanyian puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suaranya dengan nafiri seracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kan ada pujian sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya, sebab Tuhan baik. Tuhan mau kita ditenggelamkan di dalam penyembahan. Bisa merinding sebentar pujian juga ya.
Tuhan suka memuji Tuhan dengan segenap hati, ya, dari sini. Kenapa? Tuhan tidak melihat segala sesuatunya, tapi Tuhan mau kualitas kita ditunjukkan ekspresi kita. Bagaimana menyatakan Tuhan engkau baik, ya. Sebab Tuhan baik. Sekarang banyak pujian-pujian, ya. Memuji, wah, macam-macam pujian. Tuhan tidak gentar. Tuhan tahu, tapi Tuhan lihat kedalaman hati yang bisa menjamah hati Tuhan seperti apa penyembah-penyembah yang benar-benar menjangkau hatinya Tuhan. Hanya dengan hati yang dalam kita ini, penyembahan ini. Maka di sini katakan, maka Tuhan akan dipenuhi ruangan itu seluruhnya dengan awan Tuhan. Kenapa? Karena dia layak menerima pujian, maka Tuhan curahkan, ya, dengan awan, maka ada kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Ya, kita dipenuhi dengan ruangan, ya, kemuliaan Tuhan, ada awan, sehingga, ya, di sini katakan ayat 14, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Tidak tahan, ya, kepenuhan, ya. Disinilah yang kedahsyatannya. Apakah kita nggak rindu untuk mau dipenuhi dengan Roh Allah? Ya, bagaimana untuk dipenuhi? Ya, bukan karena kita ingin dipenuhi segala sesuatunya ingin dilaksanakan. Tuhan juga ada syarat bagaimana untuk dipenuhi dengan kasih-Nya Tuhan, dengan hadiratnya, dengan kemuliaannya. Tuhan hanya satu, seperti tadi katakan dengan ucapan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan. Ya, nah di sini dengan pujian penyembahan itu Tuhan bisa menjangkau, ya, orang-orang yang ada di sekitarnya. Kenapa dia layak menerimanya? Kenapa? Tuhan tahu, ya, dan di sinilah Tuhan mau kemuliaan itu untuk dinyatakan kepada anak-anaknya. Nah, siapkah anak-anak kita ini untuk jadi penyembah-penyembah yang benar? Siapkah anak ini benar-benar mempersiapkan setiap pujian, setiap kata-kata ini bermakna dihidupi? Ya, nah ini yang Tuhan mau derami, ya. Nah, disinilah yang Tuhan mau dipenuhi. Makanya, kenapa Bu Elia kalau yang lain memuji dingin, kenapa yang lain hambar, kenapa yang ini kok begini, tapi kenapa yang ini ada satu line berbeda? Karena itu bermacam ragam manusia dengan roh yang berbeda, Tuhan bisa melihat mana yang benar-benar di hadapanku. Disitulah Tuhan yang menilik. Memang suara kita berbeda-beda. Tadi Pak Robert menyanyi suaranya, ya, dengan dengan berusaha ekspresi untuk menyenangkan Tuhan. Tuhan tahu, ya, mungkin Derikson memuji Tuhan, Tuhan tahu hatinya. Ya, mungkin siapa? Pak Juni memuji Tuhan, Tuhan melihat kedalamannya. Disinilah makanya persiapkan pujian yang bermakna dan hidup untuk menyenangkan Tuhan. Nah ini, ya, bagaimana hidup untuk menyenangkan Tuhan itu? Yaitu yang mengagungkan nama Dia dan meninggikan Dia. Bukan lagu ini selalu lagunya yang memelas, ya, minta kasihani, minta belas kasihan, bukan itu. Itu lagu-lagu dunia. Tapi kalau penyembahan tadi seperti Pak Robert mengundang Roh Kudus, menghadirkan, nah itu penyembahan yang benar-benar kita merindukan, ya, kehadirannya. Nah, ini yang Tuhan kehendaki, ya. Makanya di sini katakan, lihat di sini, ya, sebab dikatakan Ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena apa? Awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Indah sekali, saudara. Kalau kita ada dalam hadirat Tuhan, ya, saya rasa nggak mau keluar tuh dari hadirat. Betul? Tuhan, jangan cepat-cepat habis, ya. Penuhi terus, penuhi terus. Kita tenggelam. Kayaknya tidak ada lagi yang kuingini. Aku ingin berkasih-kasihan Tuhan dengan Engkau saja, Tuhan. Indah sekali. Benar, kalau saudara yang udah sering diurapi dan kita merasakan bagaimana hadirat mencengkram kita, ya. Wah, kayaknya udah dunia ini kayaknya milik kita sendiri dengan Tuhan gitu. Nggak ada lagi yang lain, kayaknya nggak ada gitu. Yang ada kita menikmati hadiratnya, menikmati kemuliaan Tuhan. Nah ini, ya. Nah disinilah, maukah kita punya pengalaman seperti itu? Bisa, saudara. Kalau saudara benar-benar hati kita ini benar-benar sesuai dengan pujiannya, sesuai dengan kata-katanya, maka Tuhan akan jamah, saudara. Lihat di sini, ya, yang menyentuh hatinya Tuhan, ya, tersentuh
maka ada kontak dengan Tuhan, maka Tuhan akan bekerja. Nah, disinilah ya. Nah, kemudian di sini katakan lagi, coba lihat ya, bagaimana untuk Esther juga untuk pertandingan ya. Haman untuk membela Mordekai ini. Dia bisa ambil kepada sang raja ini. Coba lihat di Esther 5, kita lihat sebentar ya. Esther 5. Esther 5 ayat 6 dikatakan apa di sini? Esther ini Esther ya. Esther 5 ayat 6. Di sini dikatakan apa? Ya. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Esther, apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan, dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan apa? Dipenuhi. Ya, maka jawab Esther, permintaan dan keinginan hamba ialah jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pemandangan raja mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pula lah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja. Dan Haman, maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja. Nah, di sini ya Esther udah tahu tentang Haman ya. Bagaimana dia untuk membujuk kepada sang raja ini dengan kata-kata yang bijaksana sekali. Seringkali hamba-hamba Tuhan katanya merasa dia rohani, merasa dia hebat, merasa dia udah tahu segalanya. Wah, kalau ngomong kata-katanya tajam. Enggak lagi kata-kata bijaksana, tidak lagi kata-kata lembut, tidak lagi kata-kata itu yang benar-benar bisa 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 diterima oleh semua orang, tapi ada kata-kata yang sepertinya akulah gitu ya. Nah, enggak, bukan seperti itu. Tapi Esther diperkenan oleh raja. Kenapa kata-katanya dia manis? Dikatakan apa di sini? Dikatakan apa? Permintaan dan keinginan hamba ialah jikalau hamba mendapat apa? Kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja. Jikalau. Nah, dia cuma jikalau ya, tapi sekarang kita harus dan harus. Kalau dia tidak, jikalau kalau memang aku dapat perkenanan. Demikian juga kita kepada Tuhan. Ya, kita harus manis berhadapan dengan Tuhan ya, karena Dia raja kita yang mulia. Dia raja kita yang kudus, yang harus kita hormati, yang harus kita hargai. Jangan sampai ya Tuhan selalu mendoakan kita, kadang-kadang Tuhan tidak ada. Tuhan nggak ada, Tuhan tidak dengar. Lah, nggak ada Tuhan, Tuhan itu malah lebih memberontak. Apa dia lebih lagi ngomel, ya salahkan Tuhan. Bayang, tapi Esther ini lihat diperkenan ya sama raja, sampai raja memberikan apa yang kau inginkan, aku akan memenuhinya di sini. Lihatin dahsyatnya Esther ini ya, luar biasa dikabulkan ya, sehingga Haman ini bisa disulamkan sama sama raja ini, karena tahu Esther ini, Haman ini udah punya hati yang tidak baik. Dia mau menjatuhkan apa Nebukadnezar di sini Mordekai ya, tapi Mordekai lihatin, Mordekai dapat perkenanan di hati raja. Kenapa? Karena dia punya tulus dan menolong raja ini dapat perkenanan ya, sampai dia lupa, sehingga bagaimana untuk mendapatkan ini. Disinilah maksudnya Haman membuat sulam itu untuk menyulamkan Mordekai, tapi kebalikannya malah Haman yang disulamkan. Lihat, luar biasa. Karena siapa? Karena Esther ini. Nah, kita harus jadi pahlawan ya, pahlawannya Kristus ya, sehingga bagaimana kita saat ini menghadapi dunia ini, bukan dengan kekerasan, bukan dengan kasar, bukan dengan gombal-gombalan, tapi bagaimana kita untuk menyuakakan hati Tuhan, yaitu dengan kepolosan, dengan ketulusan, dengan kejujuran dan kemurnian. Itu yang Tuhan mau. Tuhan nggak minta banyak kepada kita. Kita seringkali banyak minta banyak, sudahnya protes Tuhan lagi. Itu kan kurang banyak, kurang ajar banget ya anak-anak Tuhan ini. Kurang apa kata Tuhan. Nah, di sini kita belajar untuk menghargai ya, dia raja kita yang harus kita hormati ya. Maka di sini apa yang kau minta akan dipenuhi. Tuhan juga demikian ya. Tuhan hanya satu dipuja dan dipuji ya. Maka lihatin, Tuhan akan bekerja dengan dahsyat ya. Apa sih yang tidak dipenuhi sama Tuhan ya? Tuhan akan cukupkan, apalagi ini zaman akhir, banyak intimidasi, banyak menguasai pikiran kita,
dengan gadget-gadget, dengan hoax ini ya, mempengaruhi pikiran anak-anak, orang tua. Akhirnya pikirannya udah kemana-mana. Tadinya damai, hilang damai sejahtera karena pengaruh gadget, karena pengaruh berita-berita. Tapi kalau kita tahu apa yang harus kita utamakan, kejarlah dia, maka lihat kita akan mendapatkan kemenangan ya. Dari antara intimidasi ini kita akan melewati semuanya. Coba kita lihat lagi saat ini sebentar ya. Di ini Efesus 3. Tuhan akan memenuhi keinginan kita. Karena Tuhan ingin selalu memberi yang terbaik untuk anak-anaknya ya. Saat ini Efesus 3 kita lihat sebentar di sini. Efesus 3 ayat 18 sampai dengan 19. Di sini dikatakan apa? Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Di sini ya. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang apa? Orang kudus. Kita harus menyatu dengan orang-orang yang kudus. Dapat supaya apa? Supaya dapat memahami betapa lebar dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Kalau kita memang udah satu frekuensi sesuai sejalan dengan Tuhan, nggak ada hambatan, tidak ada debatan, tidak ada lagi kesalahpaham. Yang ada, ayo kita bersatu menyenangkan Tuhan. Ayo saat ini kita semuanya yang terbaik untuk Dia. Semua berjalan dengan lancar di sini ya, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Tuh, ya di sini. Ya, Paulus begitu merindukan sekali ya untuk dipenuhi ya dan dapat mengenal kasih itu ya sekalipun ia melampaui segala apa pengetahuan. Kita udah tahu ini, kau udah tahu ini, tapi aku berdoa kata Paulus ya supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi pengetahuan juga terbatas. Tapi Paulus ingin dipenuhi ya untuk kepenuhan Allah. Bagaimana kepenuhan Allah ini? Kalau kita kepenuhan Allah pasti memberikan yang terbaik, kata-kata yang bijak, kata-kata yang membangun, kata-kata yang benar-benar membangkitkan semangat orang, mencelikan, membangunkan ke orang. Oh iya benar ya, aku baru dapat nih dari dia. Nah ini, bukan nanti kalau kita dapat komunikasi kata-katanya menjerumuskan, menjatuhkan, memfitnah. Oh iya benar ini. Itulah yang gagal. Tapi Tuhan mau saat ini ya. Bagaimana untuk kata-kata ya yang bisa membangun kita sehingga Tuhan akan terus penuhi kita ya, dipenuhi dengan pewahyuan ya, dan hikmat Allah bekerja dengan dahsyat. Nah di sinilah Tuhan mau anak-anak Tuhan selalu dipenuhi dalam hadiratnya. Tuhan mau dipenuhi dalam kemuliaannya supaya iblis tidak menjamah, supaya iblis tidak mencobai dia, supaya iblis tidak mengintimidasi dia. Kenapa bisa kena intimidasi? Pikiran kita diizinkan kosong. Pikiran kita diizinkan menerawang dunia. Sehingga iblis mencekram pikiran kita. Sehingga langsung pikiran kita teler. Langsung kita hanya lupa bahwa Tuhan itu berdaulat dan berkuasa. Nah di sini bagaimana untuk dipenuhi? Ya, nah di sini Tuhan ingin memenuhi kehidupan kita ini. Kepenuhan Allah. Kalau hidupku bukan aku lagi. Kristus bersama aku. Siapa lawannya? Tidak ada lawannya. Kalau Tuhan dipikir kita nggak ada lawannya sama sekali. Amin saudara. Nah ini yang Tuhan kehendaki. Ya, mari saudara. Kita harus mau dipenuhi dengan kepenuhan Allah ya supaya hidup kita sempurna, layak di hadapan Tuhan ya, menuju dalam kesempurnaan. Karena Allah adalah sempurna. Tuhan memenuhi kita supaya hidup kita sempurna. Sempurna tak bercacat celah. Itu yang Tuhan kehendaki. Nah, kemudian kita lihat di Kolose 2. Apa yang dikatakan di Kolose 2? Kolose 2 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Di sini dikatakan apa? Di ayat 6 ya, di ayat 6 kita bacakan saat ini ya, Kolose 2. Ya, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Yang Tuhan kehendaki ya, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu.
menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menuruti Kristus, disingatakan ya, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam dia, dialah kepala semua, pemerintah dan penguasa. Di sini ya, kepenuhan di dalam Kristus ini apa? Hendaklah kamu berakar di dalam dia. Jadi Tuhan mau kita berakar, bertumbuh di dalam pengikut Yesus, bertumbuh di dalam firman, di dalam pengajaran firman harus bertumbuh. Buat apa kita baca firman, merenungkan firman, tapi tidak dipraktekkan, tidak dilakukan. Maka Tuhan minta berakar. Kalau berakar berarti bertumbuh di dalam kehidupan kita ini, ya. Kehidupan saya, kehidupan Bapak Ibu, maka di sini hendaklah berakar di dalam Dia. Hanya di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Tuh. Jadi bisa dibangun di atas Dia, hendaklah kamu juga bertambah teguh dalam iman. Kita harus teguh punya iman ini, jangan goyah dengan keadaan berita-berita ini, jangan tergoyahkan dengan keadaan dunia ini ya. Dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kalau sampai terjadi ada sesuatu bencana apapun, kita hanya sebagai penonton, kita melihat, kita bersyukur, kita diluputkan, kita dilindungi, maka kita harus melimpah dengan ucapan syukur. Maka dalam segala hal kita selalu mengucap syukur sama Tuhan. Ya, kenapa? Karena Tuhan suka kalau orang bisa mengucap syukur, kita tuh hamba di hadapan Tuhan. Ya, tahu diri siapa diri kita ini. Ya, jadi mari, ini yang Tuhan hendak. Tuhan katakan, maka di sini katakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong. Jangan sampai ada dongeng-dongeng, hanya dongeng doang yang kosong, ya, tong kosong bunyi nyaringnya, kata dunia itu ya. Hati-hati. Kalau nggak berbobot buat apa? Abaikan, masuk kiri, keluar kanan. Ya, jadi jangan sampai dimasukin dengan ajaran-ajaran sesat ini. Nanti kita pusing 7 keliling, saudara. Kalau udah pusing 7 keliling, nanti kita bingung yang mana yang benar. Nanti yang benar jadi salah, yang salah jadi benar pengajaran. Jadi putar balik sama setan. Kenapa? Karena kita tidak berjaga-jaga. Maka Tuhan katakan, hati-hatilah, Tuhan katakan. Jadi kalau Tuhan memperingatkan, hati-hatilah, waspada. Harus cerdik, harus peka, harus dicerna ya dari sini. Maka supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, Tuhan katakan tuh. Menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menuruti Kristus. Ya, yang di sini turun-temurun dan roh-roh dunia itu apa? Roh kutuk nenek moyang, penyembah-penyembah berhala, penyembah-penyembah kepada arwah, ke orang mati, ke patung, kemana lagi tuh? Ya, ke gunung-gunung. Ini ya, maka di sini ya menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menuruti Kristus. Nah ini, menuruti Kristus apa? Hendaklah engkau menjadi pelaku firman. Itu yang Tuhan kehendaki. Bukan mengikuti filsafat dongeng-dongeng palsu dari omongan kosong dari apa? Ajaran turun-temurun dari nenek moyang kita. Ya, nah di sini Tuhan mengajarkan kita, mengingatkan kita. Tapi saat ini kita hidup dalam kasih anugerah, mengerti firman. Ayo, asupi firman ini supaya saudara dipenuhi oleh firman Allah, sehingga kita mengerti arti hidup ini tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan ini. Tapi kita semakin teguh, semakin kuat. Tuhan, aku tidak takut lagi. Firman-Mu ada iya dan amin. Lihat yang di sini dahsyat ya. Maka di sini dikatakan lagi apa? Di Kolose 1. Coba lihat di sini Kolose 1 ya. Oh, sebentar di sini ayat 9 ya. Ya, aja. Ayat 9-nya. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan tuh. Hanya di dalam dia akan kepenuhan kealahannya ya. Nah, kalau kepenuhan kealahannya itu akan bercermin dari wajah, akan tercermin dari karakter kita, akan tercermin dari kehidupan kita. Kenapa? Karena di sini dipenuhi kealahan, ya, sehingga segala sesuatunya orang bisa melihat itu enak, nyaman. Kok dekat orang ini aku kok nyaman sekali ya. Kenapa? Karena ada buah-buah yang bertumbuh di dalam kehidupan pribadinya. Makanya kita bisa mengecap kok enak banget dekat orang ini ya. Kok aku sepertinya dibangun ya. Kok aku rasanya disadarkan ya. Kok aku kayaknya diingatkan. Nah di sini banyak orang yang gagal, banyak orang yang nggak mengerti arti hidup ini. Ya, uang besar bisa dianggap kecil. Padahal uang besar itu bisa untuk pakai sekian lama, tapi orang bisa cepat dipakai sekian detik. Kenapa? Karena tidak mengerti bagaimana mengolah keuangan. Kalau kita mengerti kok
mengolah keuangan dari hal yang kecil bisa lebih kecil lagi kita pergunakan. Hal yang besar bisa digunakan untuk yang lain, untuk keperluan, untuk bisa ke depan. Tapi ada orang yang tidak mengerti soal keuangan, itu dengan mudah ya. Uang besar kecil nggak ada artinya. Tahu-tahu kurang, nggak cukup. Kenapa? Kurang bisa memilih keuangan ini. Nah, ini juga penting sekali. Bagaimana Tuhan memenuhi kehidupan kita? Bagaimana Tuhan memberi bicara? Kalau engkau terus menikmati dunia, kalau engkau terus menikmati keinginan kita, ya, aku maunya ini. Pokoknya aku mau seperti ini. Tentu, ya, itu semua Tuhan izinkan supaya kita juga untuk belajar mengenal Dia, ya, supaya kita, terutama yang mau kita dipenuhi adalah Allah yang memenuhi kita, supaya kita menjadi bijak, menjadi arif, menjadi berhikmat, menjadi pandai, apalagi ya, menjadi cerdik, ya, apalagi ya, sehingga kita bisa nasihatin orang, bisa menguatkan orang, itu yang Tuhan kehendaki, ya. Orang ini nggak semuanya rata, pasti berbeda ya pendapat. Tapi kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Kenapa kok bisa, Bu Yulia? Bisa kalau Roh Allah tinggal bersama kita, apalagi kita ya menyenangkan Dia. Tuhan akan berkata-kata dengan caranya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah ini ya, maka di sini dikatakan di Kolose ya di ayat 10-nya dikatakan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Di sini Tuhan jelas katakan ya, dikatakan apa? Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Kalau sudah dipenuhi di dalam Dia, saya percaya gak akan melakukan yang negatif, pasti melakukan yang positif. Gak akan sembrono jahatin orang, gak akan sembarangan kita ambil barang orang, ya tidak akan berani. Kenapa? Karena kita ada di dalam Dia, yang ada kejujuran, yang ada ketulusan, yang ada kebaikan, yang ada bisa menyenangkan satu dengan yang lain. Bukankah itu yang Tuhan kehendaki? Bukan saling menyakiti, ya. Hati-hati saudara. Maka Tuhan katakan, hendaklah engkau bergaul dengan orang-orang yang kudus, supaya sejalan sefrekuensi. Tapi kalau engkau bergaul dengan orang-orang daging, itu pincang, ya. Akhirnya begitulah akibatnya. Nah, di sini ya. Nah, maka Tuhan katakan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Yang memerintah itu di dalam kepenuhan Allah. Apa yang Tuhan kehendaki, kita melaksanakan. Apa yang Tuhan mau, kita mau melakukannya. Karena semuanya untuk Dia. Maka Tuhan akan menyediakan porsinya Tuhan, bahwa kita akan dipenuhi dengan kemuliaannya, dengan hadiratnya, dengan otoritasnya, dengan kuasa ilahnya. Dahsyat banget, saudara. Pujian seperti ini kan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sabda giranganku. Ini yang Tuhan mau. Ya, Dia selalu menggerakkan ya. Saya akan ya memasuki gerbangnya ya. Di sini yang Tuhan mau terus agungkan, meninggikan. Kenapa? Bahwa kita ini ada di dalam hadiratnya Tuhan. Ya. Jadi jangan lihat lagi saat ini masalah apapun juga. Masalah ini hanya untuk mencobai kita. Masalah ini hanya untuk berpalingkan kita dari Tuhan, supaya kita ini melihat dunia ini lupa bahwa Tuhan tuh ada di dalam hati kita. Nggak dihidupi, nggak komunikasi dengan Tuhan. Nah, disinilah iblis selalu ingin mencuri dan mencuri. Hati-hati ya, supaya kita nggak dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, tidak dipenuhi dengan awan, supaya iblis gampang diobok-oboknya kita, gampang dikerjainnya. Tapi lihat, kalau kita dipenuhi, ya, lihatin, Tuhan yang akan membela kita. Karena Tuhan berkenan kepada orang-orang yang berkenan. Amin ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini di Kolose 1 ayat 19. Kolose 1 ayat 19 dikatakan apa? Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Nah, di sini ya. Dikatakan apa? Ya. Dan oleh Dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus.
Di sini kalau kita sudah diperdamaikan dengan darah Yesus Kristus, maksudnya apa diperdamaikan? Kalau kita udah diperdamaikan darah Kristus, berarti kita tidak boleh lagi melanggar pelaturan kehendak Tuhan, tapi melakukan amanat agung. Bagaimana saat ini kita sudah ditebus dengan darah Yesus ini untuk mengembalikannya, ya, yaitu dengan menyenangkan Tuhan. Untuk mengembalikannya, ya, seluruhnya hidup kita ini, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus, ya. Nah, kalau hidup kita Kristus sebagai benar anak-anak terang ini, kita harus jadi saksi, kita harus jadi berkat, kita harus menjadi apa? Menjadi penasehat yang ajaib. Terus jadi apa? Ya, kita harus menjadi pemuji penyembah yang benar. Ini yang Tuhan kehendaki, ya. Jadi zaman akhir ini kita harus waspadi hidup ini. Saat ini iblis bekerja dengan secara pelan-pelan. Tadi saya habis pelayanan juga di Tebet. Cerita-cerita tentang pesawat yang diterbang gitu ya. Waktu saya juga bilang, iya ada, kata saya, diminta juga pesawat yang ada apa, seperti ada apa. Terus mereka bilang, oh itu katanya sedang ditebar virus-virusnya. Saya kaget, wah gila juga di iblis ya. Sedang ditebar virus-virusnya. Kenapa? Ya, iblis bisa diam-diam kalau kita tidak berjaga-jaga. Ya, hati-hati saudara. Jangan sampai nanti kita terpuruk, akhirnya kita salahkan Tuhan. Kata Tuhan, engkau tidak melekat kepadaku, engkau tidak dipenuhi. Ya, nah di sini yang Tuhan minta. Ya, maka di sini sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus di sini, maupun yang ada di surga sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Kita sudah diperdamaikan. Jangan lagi buka celah. Jangan lagi kita buat dosa, ya. Kenapa? Kita sudah diperdamaikan kembali, maka kita dikenal lagi sama Tuhan. Bagaimana untuk dikenalnya saat ini? Carilah perkenanan Tuhan ini untuk menyenangkan Dia. Ini yang Tuhan mau, maka saudara akan dipenuhi dengan kasih-Nya, dengan kemurahan-Nya, dengan kebaikan-Nya. Ya, Tuhan akan tambahkan apa sih yang kurang dalam dirimu? Aku akan penuhi, aku akan cukupkan dalam segala sesuatunya. Pas butuh, pas ada. Itulah Tuhan kita yang ajaib. Kalau kita tidak bersungguh-sungguh, kalau kita tidak hitungan, ya, karena Tuhan menghendaki, ya, apa yang Tuhan mau, ya, maka kita hanya melaksanakannya dan menjalankannya. Itu yang Tuhan kehendaki. Coba kita lihat di Efesus 4, ya. Satu ayat lagi di Efesus 4. Apa yang dikatakan? Efesus 4 ayat 13 sampai dengan 15. Efesus 4 ayat 13 sampai dengan 15 dikatakan apa? Ya. Ya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh. Ini yang Tuhan tuntut. Tuhan hanya ingin minta menuntut kepada anak-anaknya kedewasaan penuh di dalam anak-anak Allah. Kalau kita masih dinilai sama Tuhan masih anak-anak, celaka 12. Ya. Bagaimana? Karena Tuhan yang menilai kita. Maka hidup ini kita harus serius dengan Tuhan, nggak bisa main-main lagi, ya. Maka di sini katakan jelas, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, ya. Kita sampai mencapai, ya, di sini benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh. Jangan sampai bilang kita kenal Allah, tapi sifat kita masih kanak-kanak, tapi kita ingin terus, ya, semuanya untuk konsen kepada kita, nggak bisa seperti itu, tapi minta kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tuh ada tingkat kepenuhan, ya, sesuai apa dengan kepenuhan Kristus, sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah di sini kedewasaan penuh, ya, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Di sini setelah kita anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, kemudian Tuhan minta kedewasaan penuh, ya, dan tingkat pertemuan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Apa? Bisa tentang apa kedewasaan penuh? Ya, kedewasaan di dalam rohani. Ya, di dalam rohani pengenalan akan aku. Ya, harus bagaimana untuk mengenal kedewasaan di dalam rohani dengan penuh, ya, sesuai dengan kepenuhan Kristus ilahi. Ini yang Tuhan mau, kepenuhan. Maka kita lihat tidak akan terkecoh, kita tidak akan lemah, ya, kita akan semakin kuat di dalam Dia, ya. Sehingga apa sih yang kita minta, Tuhan akan kabulkan juga. Maka di sini katakan sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran,
oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tuh, di sini dikatakan jangan sampai diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran palsu, ya. Di sini manusia dan dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi saat ini banyak pengajar-pengajar penyesat-penyesat sedang menyebar kemana-mana, ya. Hati-hati jangan sampai diombang-ambingkan. Makanya Tuhan minta harus kepenuhan kedewasaan penuh. Itu yang Tuhan mau. Kalau kita kedewasaan penuh dengan apa? Dengan penuh ilahi, penuh dengan firman, ya, di sini sesuai dengan kepenuhan Kristus, nggak mudah kita diombang-ambingkan. Kita teguh, kita kuat, kita berdiri ya bersama Dia. Kenapa? Karena kita sudah dewasa di dalam firman Allah, sudah kepenuhan Allah, ya. Di sini kalau kepenuhan Kristus nggak bisa tergoyahkan. Orang mau ngomong A sampai Z silahkan, tapi kita tidak akan bergeming, tidak akan tergoyah, tidak akan terbujuk. Iblis selalunya inginnya membujuk untuk menjatuhkan. Waspada dan hati-hati, ya. Kalau iblis itu untuk menipunya itu yang manis-manis, ya. Ya, menawarkannya itu yang indah-indah, menawarkannya itu yang menarik hati, yang kelihatan mata, wah boleh juga, ya, langsung kepikiran. Berarti itu tipuan sesaat. Kita harus peka pada akhir zaman, ya. Ada orang menawarkan diri, tapi dia caranya untuk menipu bagaimana? Kata saya bilang, hati-hati, harus tanya Tuhan, berdoa betul nggak ini berkat untuk saya apa bukan? Kalau bukan, hati-hati, di balik semua ini, ya, ada sesuatu yang akan menyerang engkau, saya bilang gitu, waspada. Akhirnya dia sadar, oh iya juga ya, hati-hati, saya bilang. Nanti diputerbalikan, dipelintirkan dengan akal bulusnya dia. Iblis itu licik, ya. Kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati. Bukan licik untuk berbuat jahat, bukan licik untuk menipu orang lain, bukan licik untuk menipu hamba Tuhan. Tapi kita cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati. Tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan dunia ini. Tapi kita semakin kokoh, teguh dan kuat. Amin, saudara. Itu yang Tuhan kehendaki, ya. Nah, di sini, maka di sini katakan juga, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi, tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Di sini Tuhan mau, ya, daripadanya, dari Tuhanlah seluruh tubuh kita ini yang rapi, tersusun dan diikat menjadi satu pelayanan semua bagiannya. Jadi semua orang ada bagiannya Tuhan. Ada takarannya Tuhan, ada ukurannya Tuhan. Ya, jadi kita jangan ukur sendiri, biar Tuhan yang ukur kita. Sampai di mana kita nyampe keimanan kita, sampai di mana pondasi kita ini. Nah, ini yang Tuhan mau. Maka kalau engkau sampai sesuai kehendak Tuhan, maka Tuhan akan dipenuhi dengan kasih-Nya, akan dipenuhi dan kemuliaannya. Ya, dahsyat ya, ini firman luar biasa. Maka di sini dikatakan jelas, ya, Yesus diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Tuh, ada kadar pekerjaannya tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi tetap Allah adalah kasih, kita harus dibangun yang pertumbuhan di dalam kasih Kristus yang murni, yang kudus, yang tak bercacat celah, sehingga tidak ada lagi roh kemunafikan, tidak ada lagi kepura-puraan, tidak ada lagi mengerjakan satu yang lain, tidak ada lagi menjatuhkan siapapun, yang ada takut akan Tuhan. Itu yang Tuhan mau, ya. Maka lihat, iblis tidak bisa mencobai kelompok-kelompok kita yang sudah dipersatukan. Itulah yang Tuhan kehendaki, ya. Jadi waspada sekali, karena Tuhan mau hidup kita ini benar-benar, ya, perkenanan Tuhan ini. Nah, ini, ya. Jadi ini yang Tuhan kehendaki, saudara. Kita lihat satu ayat lagi, ya, di sini. Ya, kita lihat sebentar. Roma 12. Ya, ayat 1 dikatakan apa di sini? Jelas sekali, ya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan gak menuntut banyak, tapi dia Tuhan katakan, serahkan tubuhmu, ya, apa di sini, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan. Hanya tubuh kita persembahkan, ya, supaya hidup yang berkenan kepada Allah.
Itu adalah ibadahmu yang sejati. Maka tubuh ini jangan dikotori. Tubuh ini jangan disakiti, tubuh ini jangan dicoreng-coreng, ya. Tubuh ini untuk kemuliaan Tuhan. Kembalikan lagi kepada Dia, karena kita diciptakan oleh Dia, ya. Sehingga kita mengucap syukur, apapun itu modelnya, apapun itu ragamnya, ya. Jangan kita nggak puas diri, kita mengucap syukur. Kita masih dikasih kesempurnaan, ada hidung, ada mata, ada telinga, ada mulut, ya. Semua kita ada, semuanya sempurna, ya. Kita mengucap syukur. Ada orang yang nggak bisa mengucap syukur, ya, biarkan aja urusan dia dengan Tuhan. Tapi kita menyadari ini semua karena karyamu Tuhan, ya. Siapa sih yang bisa melebihi daripada Tuhan? Nggak ada, ya. Nah di sini karena Dia yang menciptakan kita, maka Tuhan katakan persembahkan, ya, supaya Tuhan akan memenuhi kehidupan kita. Tuhan akan terus berkasihan dengan kita, ya, sehingga tidak ada lagi Tuhan yang kuingini selain Engkau saja yang kuingini. Nah ini, ya. Nah jadi mari saat ini untuk Bapak Ibu, saya juga ingin dipenuhi dengan Roh Allah. Saya juga ingin eh, kehendak Tuhan yang terjadi, ya. Karena kalau Tuhan sudah memberikan yang terbaik itu nggak tanggung-tanggung, saudara. Akan terheran-heran dan seperti kayak mimpi hidup ini, ya. Nah inilah waktunya Tuhan dinyatakan kepada kita. Engkau lolos di dalam ujian. Engkau aku kasihi. Aku kenal namamu Tuhan. Kata Tuhan, aku kenal namamu nak. Namamu sudah tercatat di buku yang besar. Indah sekali saudara. Apalagi kalau kita dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, ya. Gak usah takut. Virus apapun menyingkir. Ya, apapun kuasa-kuasa kegelapan tidak bisa menjamah kita. Kenapa? Ada tudung kemuliaan Allah bekerja dengan dahsyat. Nah ini, ya jadi mari saat ini, bagaimana untuk dipenuhi? Ya tadi Pak Joni nanya, Bu Elia dipenuhi apa? Saya juga bingung dipenuhi apa ya Tuhan, kemuliaan Tuhan. Ya, dipenuhi kemuliaan Tuhan, ya dipenuhi dengan tiang awan dan tiang api, ya, ya dipenuhi dengan kasihnya Allah. Terus dipenuhi dengan apa? Dipenuhi dalam hadiratnya. Dipenuhi apa dengan mujizatnya, dengan keajaibannya. Bukankah itu yang kita kehendaki, ya? Dipenuhi dengan apa? Damai sejahtera. Dipenuhi dengan apa lagi? Dengan sukacita. Bukankah itu yang Tuhan memberikan kepada kita? Seringkali kita menolak apa pemberian Tuhan itu. Kenapa? Kendalanya kita buka celah. Kendalanya kita buat dosa. Kendalanya kita menyimpang dari firman. Itulah yang gagal total di mata Tuhan. Mari saat ini. Lengkapi hidup kita ini sebelum Tuhan datang untuk kedua kali, ya, supaya kita dipenuhi di dalam hadiratnya. Begitu sangkakala berbunyi kita sudah siap, ya, sama-sama kita terbang di awan-awan. Amin saudara. Jadi ini aja yang saya sampaikan firman. Biarlah firman ini menjadi berkat, ya, tentang dipenuhi karena Tuhan mau kita ini dipenuhi dengan kasih Allah sehingga iblis tidak bisa mengobok-obok kita lagi. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa saat ini, ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, firman-Mu Tuhan menguatkan kami. Kami tahu Tuhan, begitu besar kasih-Mu kepada kami untuk ingin terus dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Dipenuhi dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, seringkali Bapa, kami Tuhan tidak mengerti kehendak-Mu. Buat kami mengerti ya Bapak, supaya kami mau dipenuhi Bapak dengan tiang awan, tiang api-Mu Tuhan, sehingga kami damai sejahtera Allah, iblis tidak bisa menjamah kami. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Biarkan firman ini menjadi berkat untuk mereka yang mendengarkannya Tuhan, sehingga mereka Bapak tidak lagi yang kuingini selain Engkau saja ya Bapak. Karena dunia ini sebentar lagi akan lenyap. Kami tahu Tuhan, iblis tidak pernah ikut diam. Tetapi Engkau mempagari setiap anak-anak kerajaan surga. Engkau akan meluputkannya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Dalam Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Boleh angkat satu pujian ya Pak Robert. Nanti saya minta doa syafaat. Saya minta doa syafaat. Ya, siapa nih yang doa syafaat? Ya, boleh nanti saya minta doa syafaat untuk Siska ya. Doa syafaat Siska. Ibu Siska. Oke, Pak Robert angkat satu pujian. Nanti doa syafaat Ibu Siska ya. Ya, baik. Oke. Mari kita ucap syukur atas anugerah Tuhan, di mana Tuhan telah memberikan pengarang-pengarang lewat kebenaran firman yang disampaikan pada malam hari ini. Kita mengucap syukur
Ya Tuhan, kami mau mengucap syukur terima kasih atas anugerah-Mu, atas kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan lewat hamba-Mu Ibu Elia Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Yesus anugerah yang kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus buat anugerah yang kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Ya, memang kami ucap syukur berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Kami mau memuji Engkau. Kami mau menyembah Engkau. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Raja kami. Engkaulah segala-galanya bagi kehidupan kami. Tanpa Engkau, kami tidak dapat berbuat sesuatu apapun. Sekalipun kami menggunakan kemampuan, kekuatan kami. Terima kasih Yesus. Anugerah yang kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Ya. Ya, terima Silakan Siska. Bapa di surga yang kami tinggikan, yang kami muliakan, kami mengucap puji syukur kepadamu Tuhan untuk hari ini. Oleh karena anugerah-Mu kami ada, oleh karena anugerah-Mu kami berkumpul pada malam hari ini untuk memuji-Mu, menyembah-Mu, dan mendapat firman-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah firman yang kami dengar Kau buat untuk bertumbuh di dalam kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami percaya akan Roh Kudus-Mu yang akan menuntun, membimbing kami Tuhan dengan firman-firman-Mu yang telah kami dengar di sepanjang ibadah Zoom ini. Tuhan, biarlah hidup kami ini Kau jadikan penuh lebih lagi dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan, kami letakkan seluruh hidup kami, kami persembahkan Tuhan, baik tubuh kami Tuhan dan seluruh hidup kami, biarlah menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk negeri kami, biarlah Kau berikan keamanan untuk negeri kami, Kau berikan kedamaian,
juga untuk segala sesuatunya Tuhan. Di dalam negeri kami, biarlah Engkau yang ambil alih, biar Engkau yang mengendalikan, dan juga biarlah Engkau yang berdaulat atas negeri Indonesia ini Tuhan. Sebab kami percaya negeri kami ini adalah milik kepunyaan-Mu. Biarlah Engkau jangan melepaskan tangan-Mu Tuhan, jangan lepaskan mata-Mu dari pandangan terhadap negeri kami Indonesia ini Tuhan. Juga Tuhan, bagi setiap kami yang ada di ibadah ini, beserta keluarga kami masing-masing, biarlah Kau taruh Tuhan di dalam tangan-Mu, dalam pandangan mata-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, sebab kami adalah biji mata-Mu, itu yang Kau katakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, masa depan kami, seluruh hidup kami Tuhan, ada dalam rencana rancangan-Mu yang terbaik dan terindah untuk kami. Tuhan, kami menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan kami, biarlah Kau pakai bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami berdoa dengan penuh pengharapan dan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, terima kasih Bu Siska ya. Nanti saya minta Pak Derikson jadi host ya untuk nanti ya. Mari saat ini kita angkat kedua tangan, kita menerima berkat dari Allah Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kekuatan ilahi. Biarlah rohmu tetap mengucap syukur, biarkan rohmu terus dipenuhi dan kemuliaan demi kemuliaan. Terima kasih Bapa, biarlah sampai engkau datang menjemput di atas awan yang permai. Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih buat hambanya Bu Elester yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang